bilang la ilaha illallah. Diam aja Pak. Bu, ayo Bu, la ilaha. Diam aja dia. Susah. Ketika hidup gampang kita bilang, masa segampang ini bilang la ilaha illallah langsung masuk surga? Sekarang, besok pas sakaratul maut cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nikmat ini bisa kita manfaatkan untuk terus menambah ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besok di yaumul qiyamah kita semua mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat An-Nas ayat keempat hari ini. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, kita masuk ayat 4. Min syarri al-waswas al-khannas. Min dari syarri keburukan. Al-waswas dari kata waswasa yuwaswisu. Artinya secara bahasa
membisikkan suara yang halus. Nah, itu waswasa. Al-waswas berarti pelakunya yang membisikkan rasa waswas. Al-khannas dari kata khanasa, yaitu yang timbul dan tenggelam, tersembunyi maksudnya. Sehingga min syarril waswasil khannas, dari keburukan al-waswas, yaitu yang membisikkan rasa waswas, al-khannas yang memiliki sifat tersembunyi. Siapa yang suka membisikkan waswas itu syaitan. Jadi al-waswas itu adalah nama lain dari syaitan. Jadi merupakan bagian keimanan kita ketika kita meyakini adanya setan yang bisa menjerumuskan. Ya, itu iman tuh. Hari gini abad milenial masih percaya setan. Harus percaya. Karena setan itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam. Sebelum manusia sudah ada dia. Sampai hari kiamat. Jadi kita harus percaya. Yang tidak boleh itu takut sama setan. Itu nggak boleh. Innama dzalikumu syaitan yukhawifu awliya'ah. Itu setan yang menakut-nakuti kalian, kata Allah. Fala takhafuhum, maka jangan takut sama setan. Wa khafuni, takutlah kepada aku, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang beriman. Ya. Jadi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena setan ini adalah ciptaan Allah, Allah yang menciptakan setan, maka yang paling tahu kelemahan dan kekurangan setan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, bukan kepada dukun, bukan kepada manusia, karena manusia tidak menciptakan setan. Manusia mungkin bisa berteman dengan setan, tapi tidak tahu kelemahan setan, tidak tahu tipu daya syaitan yang hakikatnya. Yang paling tahu dan paling mengerti ya Allah, maka kita minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Menarik, dalam surat An-Nas ini kita dikasih senjata 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah aku berlindung kepada apa? Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. 3 senjatanya. Di surat Al-Falaq itu senjatanya cuma 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di surat Al-Falaq musuhnya 4, 1 senjatanya. Kebalikannya di surat An-Nas 1 musuhnya, 3 senjatanya. Apa nih maksudnya? Jadi kalau musuhnya 1, senjatanya banyak, menunjukkan musuhnya bukan sembarangan tuh, hebat musuhnya. Sebaliknya, musuhnya banyak, senjatanya 1, berarti musuhnya kaleng-kaleng gitu, nggak masalah. Jadi apa maksudnya? Di surat An-Nas kita meminta perlindungan dengan 3 sifat Allah dari 1 jenis keburukan, menunjukkan betapa bahayanya keburukan itu. Sementara di surat Al-Falaq kita meminta perlindungan dengan 1 sifat Allah untuk 4 jenis keburukan. Menunjukkan apa? Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, pujian harus diselaraskan dengan kadar permintaan. Itu kata Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Sebagaimana dikutip oleh Abu Hayyan dalam Bahr Muhit. Ya, kalau ini Bahrul Muhit, tafsirnya Abu Hayyan. Kalau Fakhruddin Ar-Razi itu Mafatihul Ghaib tafsirnya. Nah, termasuk tafsir yang agak berat kalau kita baca tafsir Fakhruddin Ar-Razi itu, karena dia menyingkap rahasia-rahasia di balik ayat-ayat. Wah, itu berat. Tapi menarik, indah bahasanya. Taib. Apa kata Fakhruddin Ar-Razi? Dalam surat An-Nas kita meminta perlindungan dari godaan syaitan. Itu kenapa bahayanya lebih ke ukhrawi, ke akhirat gitu. Sementara kalau di surat Al-Falaq kita itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya makhluk Allah yang kalau kena bahayanya lebih ke masalah duniawi. Lebih bahaya mana nih? Masalah akhirat apa dunia kita? Orang kehilangan dunia
tapi tidak kehilangan akhirat jauh lebih beruntung daripada dapat dunia akhirat nggak dapat. Nah setan itu yang diusahakan sama dia kesini nih. Nggak apa-apa dapat harta, dapat pangkat, jabatan, dapat kedudukan, status sosial, tapi surganya hilang. Itu yang dikejar oleh setan. Maka bahaya akhirat itu lebih dahsyat dibandingkan bahaya dunia. Kita di bahaya dunia apa sih paling parah? Paling parah yang meninggal, kecelakaan meninggal, itu bahaya dunia. Kalau bahaya akhirat, apa kecelakaannya? Neraka. Bahkan paling ringan di neraka, kata Abdullah bin Abbas, rajulun yanta'ilu bina'ali minan nar. Seseorang yang dikasih sendal, sendalnya terbuat dari neraka. Begitu dia pakai sendal itu, yaghli bihi minhu dimaghu, otaknya langsung mendidih. Itu siksa paling ringan tuh. Sebagian ulama mengatakan itu siksa untuk Abu Talib. Jadi siksa paling ringan saja, nginjek sendal yang kena api neraka itu cuma telapak kaki doang. Atas kaki ini sampai ke kepala nggak kena api neraka. Tapi begitu dipakai itu sendal mendidih otaknya. Kalau sudah mendidih otak gimana panas itu Pak? Itu yang paling ringan itu. Gimana yang paling berat? Oh nauzubillah min dzalik. Maka bahaya akhirat ini lebih dahsyat. Karena jangan sampai nyemplung kita nih dalam neraka ini. Allah Subhanahu wa taala kasih kita 3 senjata. Nah, itu kata Fakhruddin Ar-Razi. Jadi celaka dalam perkara ukhrawi sangat berbahaya meski sedikit. Sementara pada perkara dunia tidak terlalu berbahaya meski kadarnya banyak gitu. Tapi kita kan maunya selamat dunia akhirat. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita minta. Di dunia dapat, akhirat pun dapat. Itu yang kita kejar. Tapi kalau nggak bisa dua-duanya, maka akhirat yang harus kita kejar. Ustaz, tetangga saya, rekan saya sudah pada sukses. Yang satu jadi direktur, yang satu jadi manajer, yang satu lagi punya perusahaan, yang satu lagi sudah jadi pejabat, yang satu lagi, waduh pada sukses semua Ustaz. Cuma saya doang yang tertinggal. Bisa kejar silahkan. Nggak bisa kejar, kita tak bisa menyaingi dunianya, jangan sampai kalah akhiratnya. Itu yang mesti kita lakukan. Makanya para sahabat ada namanya Ahlud Dusur hadis itu. Jadi ada sahabat-sahabat yang mohon maaf secara ekonomi kurang, datang ke Rasulullah, ya Rasul, ada apa? Kami curhat. Kalau Mama Dede, curhat dong katanya. Ada apa? Ya Rasul, kami hidup ini serba kekurangan. Sementara saudara-saudara kami Allah berikan harta berlebih, berkecukupan. Terus kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka pun puasa. Kami baca Quran, mereka pun baca Quran. Sama ya Rasul. Tapi giliran mereka sedekah, kami gigit jari. Giliran mereka berinfak, kami cuma nonton. Giliran mereka berangkat haji, kami cuma ngedoain. Kami tertinggal ya Rasul. Jadi nggak mau tertinggal. Besok kalau di hari kiamat, mereka pasti masuk surga duluan karena amalnya lebih banyak daripada kita. Kata Rasulullah SAW, maukah engkau aku ajarkan amalan yang kalau kau baca kau bisa menyaingi mereka? Mau. Apa itu Rasul? Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih, takbir, tahmid. Kalau kau baca itu, maka kau akan bisa menyaingi orang-orang kaya itu untuk masuk dalam surganya Allah. Maka mereka senang luar biasa tuh. Jadi baca subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu baca aja sampai selesai. Setiap hari jadi zikir. Itu bisa menyaingi infak sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya. Nggak berapa lama datang lagi. Ya Rasul, ada apa lagi? Belum cukup kau bisa mengejar akhirat mereka? Ya Rasul, mereka tahu hadis ini. Terus mereka ngamalin juga. Jadi sudah mereka berinfak sedekah, mereka ngambilin zikir yang kami amalin juga. Terus gimana dong kita bisa mengajar mereka? Tertawalah Rasulullah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Ya Allah. Lihat,
Jadi celaka dalam perkara ukhrawi itu sangat berbahaya meski sedikit. Sementara celaka pada perkara dunia itu tidak terlalu berbahaya meski kadarnya banyak. Ada sebuah hadis. Ini kita sampaikan hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling banyak hartanya di dunia, yang paling kaya di dunia, dicemplungin ke neraka. Nih orang paling kaya di dunia tapi calon penghuni neraka, dipanggil. Siapa kira-kira paling kaya di dunia ini? Sekarang umpamanya siapa? Bill Gates ya? Hah? Masih Bill Gates aja tuh orang nomor kaya nomor berapa tuh dia? Itu dia tuh. Kalau kita punya akuarium, apa isinya Pak? Cupang lah ya. Lohan paling keren itu. Bill Gates akuariumnya itu paus ikannya. Akuarium itu Pak, paus. Berarti berapa gede itu akuariumnya? Terus airnya kan mesti diganti itu. Airnya kan mesti air laut. Dikasih air tawar, mabok itu paus. Nggak bisa hidup ya kan? Pasti mesti airnya air laut. Luar biasa tuh akuariumnya. Masya Allah. Ustaz Maulana cerita, beliau diminta ngisi tausiah di salah satu rumah salah seorang pengusaha Kalimantan kalau nggak salah. Kalimantan apa Sulawesi? Pak Haji Syam. Itu beliau naik mobil, turun di gerbang pintu rumahnya itu. Dari gerbang dijemput pakai mobil. Dari gerbang itu ke pintu rumah yang Sahibul Bait Haji Syam itu mesti naik mobil, Pak. Kata Ustaz Maulana, saya jalan aja deh. Jauh, Ustaz. Jauh, iya. Dari gerbang garasi itu ke pintu rumah mesti naik mobil. Kalau kita ya dari gerbang komplek mungkin lah ya naik mobil. Tapi kalau dari gerbang rumah ke pintu rumah, ya berapa jauh sih? Apalagi kalau saya ya, gerbang dibuka langsung pintu rumah udah nyampe ya. Ya Allah, orang-orang kaya itu banyak. Demikian dahsyat. Kata Rasulullah SAW, ada orang kaya masuk surga, ada juga orang kaya yang nyemplung ke dalam neraka. Nah, ini ada orang paling kaya nyemplung ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Didatangkan. Ditanya, kamu waktu di dunia dapat apa? Ya Allah, di dunia saya punya kenikmatan yang begitu banyak. Kau berikan kepadaku harta berlimpah. Mau apapun tinggal tunjuk. Banyak berlimpah. Lalu setelah itu, fayusbaghu finnari sibghah. Sibghah itu celupan. Jadi kata Rasulullah, orang kaya tadi penghuni neraka itu diambil dimasukin ke neraka sebentar dikeluarin lagi. Jadi ibarat kita nyelupin tisu ke air, angkat lagi, gitu doang. Jadi cemplungin ke neraka, angkat lagi, selesai. Setelah itu ditanya, summa yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, ya ibna Adam, orang paling kaya di dunia dulu, hal ra'aita khairan qat, pernahkah kau melihat kebaikan? Hal marra bika na'imun qat, apakah pernah kau mendapatkan kenikmatan, merasakan kesenangan? Apa jawab dia? La, wallahi ya Rabb, tidak ya Allah. Belum pernah sekalipun saya mendapatkan kenikmatan, belum pernah saya merasakan kesenangan sekalipun. Subhanallah. Hidup berpuluh-puluh tahun di dunia dalam kondisi gemerlap, mewah, harta berlimpah, nyemplung ke neraka sebentar doang, langsung lupa semua itu kenikmatan dunia itu. Subhanallah. Betapa ngerinya siksa neraka itu. Dahsyat. Lupa semua kenikmatan dunia, nyemplung sebentar doang, lupa sudah. Saking betapa ngerinya siksa neraka. Ya Allah.
di neraka disiksa dengan berbagai macam siksaan yang mengerikan. Ada SOP namanya, Pak. Apa? Standar operasional. P-nya apa? Prosedur. Standar pelayanan di neraka. Apa standarnya? Pertama, cara masuknya. Bagaimana cara orang masuk ke neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil." Ingatlah ketika kaki tangan calon penghuni neraka itu dirantai, diikat di sini. Jadi diikat ke sini. Terus bagaimana cara dia masuk kalau diikat? Posisi kaki tangannya yushabun, diseret masuk nerakanya. Tapi diseretnya bukan begini. Kalau terlentang diseret kan punggung tuh yang berbenturan dengan tanah atau lantai. Ini enggak, diseretnya itu ala wujuhihim, wajahnya. Maksudnya apa? Posisinya tengkurap. Diseret dalam posisi terikat dan tengkurap. Aduh, gimana tuh? Ini jadi muka ini kena tanah aspal segala macam. Orang diseret posisi terlentang saja itu sakit luar biasa. Apalagi posisinya tengkurap. Itu standar SOP-nya orang masuk neraka. Cara masuknya begitu. Terus apa di neraka tidak pakai baju? Pakai baju. Apa bajunya? Kata Allah Subhanahu wa taala, min qatiran. Qatiran itu apa? Kalau kita baca di surat Al-Kahfi itu kisahnya atau kisahnya Zulkarnain ketika memenjarakan Ya'juj Ma'juj, nih gunung, lembah, ada jalan itu dipancangkan besi-besi besar. Setelah itu besi itu sudah ditanam, dipancangan gitu. Apa katanya? Nyalakan api, dibikin panas. Setelah itu bakar besi atau tembaga sampai meleleh. Setelah itu kata Zulkarnain, atuni zubarul hadid. Berikan kepadaku apa istilahnya? Besi-besi tembaga yang dibakar sampai meleleh itu, ufrig alaihi qitra. Saya akan siramkan ke besi-besi yang menancap itu. Luar biasa coba. Nah, itu makanya Ya'juj Ma'juj gak bisa keluar, Pak. Karena di penjara pakai besi dindingnya. Setelah itu pinggir-pinggirnya itu semua disiram dengan cairan tembaga. Itulah qatiran. Kira-kira panas apa enggak tuh? Ada sebagian yang menerjemah qatiran itu ini yang buat aspal itu. Kita kalau mau bikin aspal, bukan yang cor, yang aspal itu kan ada yang warna hitamnya itu, pek kalau bahasa Betawinya. Nggak tahu apa bahasa Indonesia itu. Ya? Iya itu yang hitam panas bakar itu. Itu kalau lagi panas-panas gitu, orang iseng nginjek kakinya ke situ, begitu diangkat terkelupas pasti kulit dan dagingnya itu. Panas luar biasa. Kata Allah, itulah baju penghuni neraka. Ya ilaha illallah. Pakai baju besi aja panas. Apalagi tempatnya sudah panas. Ini bajunya itu dari besi yang meleleh, mendidih. Itu standar tuh Pak, SOP. Terikat, dikasih baju begitu. Ya Allah. Mereka nggak dikasih minum, kasih minum. Mereka tuh kehausan di neraka. Panas. Api bergejolak luar biasa, kehausan. Apa kata Allah itu? Idh yastaghitsu yughasu bima'in kal muhli yaghshil wujuh. Apa dalam surat Al-Kahfi itu? Yaghshi minhul wujuh ya. Ketika mereka meminta air, bagi air, aus, minta air. Yughasu bima'in kal muhl. Maka dia akan diberikan air itu yang mendidih seperti sama tadi, seperti besi atau timah yang dipanaskan mendidih, bergejolak gitu. Baunya itu seperti nanah bercampur dengan darah. Itu yang dikasih minum. Dan mereka di neraka itu, mohon maaf, sangat kehausan. Beda nih Pak. Orang itu kalau haus, dengan haus banget, beda cara minumnya. Kasih contoh. Ini kalau hausnya biasa, minumnya
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu haus aja, Pak. Tapi kalau haus banget, begini gelagapan tuh. Saking hausnya. Orang tuh kalau terlalu haus tuh, ambil air begini sampai tumpah-tumpah tuh. Ke wajah kemana-mana tuh. Itu kalau haus banget. Penghuni neraka itu hausnya haus banget. Jadi begitu dikasih air langsung berebut gelagapan begitu. Sampai air itu terpercik ke wajah-wajahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu langsung membakar wajah-wajah mereka. Ya Allah. Jadi begitu diminum terpercik ke sini-sini, terbakar wajahnya. Setelah itu dia tenggak, habis kerongkongannya terbakar meleleh sampai ke lambungnya. Subhanallah. Dan nggak mati. Kalau mati sih nggak masalah, nggak mati. Gimana nggak sakit coba itu? Menjerit. Tapi nanti disempurnakan lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali hancur tulang belulang mereka, dagingnya habis, baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Maksudnya bukan cuma kulit saja, tulangnya, dagingnya semuanya. Tapi mewakili disebut kulit saja. Dijadiin lagi. Begitu dijadikan lagi, fisiknya utuh lagi, haus lagi. Karena panas luar biasa. Minta air lagi, dia tahu air itu akan membakar dirinya. Tapi karena saking hausnya, dia akan minum lagi. Mohon maaf, di dunia saja orang kalau terlalu haus, apa aja diminum tuh Pak? Apa aja diminum? Mohon maaf, itu ada film 24 Hours apa judulnya itu ya. Pokoknya dia terjebak. Jadi dia berangkat pergi naik gunung, hiking ya istilahnya. Terus sendirian, nggak sama temannya. Asik-asik jalan itu, tiba-tiba dia terpeleset, jatuh, tersangkut tangannya di tebing. Nggak ada yang lihat tuh, nggak ada yang tahu orang. Sendirian dia, terjepit tangannya di tebing itu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Sehari dia terolong, teriak-teriak, nggak ada orang yang datang, nggak ada yang ngasih bantuan karena terjepit di bawah tebing, orang nggak ada yang tahu, nggak ada kelihatan. Jadi ada tanah gitu, tebing terbelah sedikit, dia terprosok situ masuk ke dalamnya, orang nggak lihat. Ini diambil dari kisah nyata. Sehari pertama perbekalan makan dan minum masih ada, hari kedua sudah habis. Sementara dia kehausan. Oh itu luar biasa, sampai dia berhalusinasi, turun hujan, oh air banyak segala macam, tapi ternyata nggak ada. Apa yang dia minum? Mohon maaf sekali, mesti kita sampaikan. Apa yang dia minum? Yang dia minum adalah, mohon maaf, air kencingnya yang dimasukkan ke dalam botol. Lalu dia minum. Dalam kondisi normal mungkin nggak orang meminum air kencing sendiri? Mustahil. Tapi dalam kondisi terjepit begitu, nggak ada yang mustahil. Diminum sama dia. Saking nggak ada yang harus diminum dan kerongkongan sudah hampir tercekik dengan rasa haus yang begitu dahsyat luar biasa. Diminum sama dia tuh. Jadi begitu aja minum, nanti keluar lagi, mohon maaf ditadang, minum lagi. Dalam kondisi normal nggak mungkin kita mau. Auzubillah min dzalik. Saudara-saudara kita yang lari dari Rohingya itu, yang akhirnya sebagian mendarat di Aceh itu, mereka cerita, kami dari sana berangkat itu hanya bawa air segini aja. Segini aja, untuk persediaan sekian bulan kami terombang-ambing di atas lautan. Lalu setelah itu apa yang diminum? Mustahil mereka minum air laut. Apa yang mereka minum? Air kencing juga tuh. Ya Allah. Ternyata dalam kondisi seperti itu air kencing lebih sehat dan lebih baik daripada air laut. Masya Allah. Kapan itu diminum? Ketika kondisi terdesak, haus mencekik leher. Itu yang terjadi di neraka itu. Di neraka begitu panas luar biasa, dikasih baju yang sedemikian dahsyat, akhirnya mereka kehausan yang sangat mencekik. Ia tahu air itu bau seperti nanah dan darah yang mendidih, panas luar biasa, baunya nggak enak, panasnya luar biasa. Cuma karena saking haus yang nggak ada lagi bisa diminum, itu diminum sama mereka. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Itu SOP itu. Itu masih standar itu. Itu siksaan standar di neraka. Cara masuknya, bajunya, setelah itu minumannya. Ya Allah. Ngeri, nauzubillah min dzalik. Maka ada anak-anak sekarang itu yang mohon maaf ya, mereka kurang iman dan kadang-kadang kurang edukasi dari orang tuanya. Ketika dinasihatin, hati-hati jangan berbuat dosa maksiat. Kamu nggak takut masuk neraka? Gak apa-apa, biarin saya masuk neraka, gitu katanya Pak. Kenapa kamu mau masuk neraka?
Dia bilang, pertama, teman-teman saya semua kayaknya calon masuk neraka semua. Teman-teman saya itu nggak ada yang masuk surga deh kayaknya, Ustaz. Nauzubillah min dzalik. Temannya masuk neraka. Dia bilang, di dunia saja nih kita kalau reuni ngumpul, nggak ada yang kita kenal, nggak enak tuh. Kita kondangan ke gedung mewah. Begitu datang, nggak ada yang kita kenal, nggak enak itu. Pengen cepet-cepet pulang. Saya ke surga, Ustaz, nikmat luar biasa, nggak ada yang saya kenal, nggak betah itu, pasti pengen pulang. Nauzubillah min dzalik. Logika sesat tuh. Yang kedua dia bilang, kalau di surga itu banyak bidadari, di neraka juga banyak artis. Ngeri kalau udah begitu tuh ya, Masya Allah. Padahal di neraka posisi mereka terikat, nauzubillah min dzalik. Disiksa tadi, dikasih air panas mendidih habis, dikasih baju yang sangat panas luar biasa. Belum lagi siksaan-siksaan tambahan yang lainnya. Ya Allah, kalaupun ada artis mau ngapain dia? Posisi terikat begitu, mau ngapain? Artis juga sama, dibakar habis mukanya, cantiknya hilang sudah. Isi perutnya keluar ususnya. Mukanya habis terbakar. Apa yang mau dinikmati? Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ini banyak anak-anak zaman sekarang ini enteng aja mereka. Bercanda dengan akhirat. Bercanda dengan surga, bercanda dengan neraka. Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah kalian bercanda? La haula wala quwwata illa billah. Mereka nggak takut. Padahal neraka siksanya begitu dahsyat luar biasa. Maka orang di dunia ini puluhan tahun hidup kaya, bergelimang harta, berlimpah kemewahannya, dicelupin bentar doang ke neraka, ditarik lagi. Semua nikmat ini tertutup dengan betapa ngerinya siksa neraka. Sebentar padahal itu. La haula wala quwwata illa billah. Sementara wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Lalu didatangkan orang yang di dunia ini paling kerek, paling miskin. Hidupnya bukan berada di bawah garis kemiskinan, tapi berada di bawah garis kemelaratan. Ini melarat, dia masih di bawahnya tuh. Miskin luar biasa. Tapi min ahlil jannah. Dia melakukan ketaatan, meskipun miskin dia tetap beribadah. Meskipun miskin melarat dia tetap menjadi hamba yang taat kepada Allah, maka dia menjadi penghuni surga. Lalu apa katanya? Fayus bagu sibghatan fil jannah. Setelah itu dicelupkan ke surga sebentar doang, ditarik keluar lagi. Masuk ke surga bentar, keluar lagi. Kalau tadi masuk neraka bentar, keluar lagi. Masya Allah. Setelah itu ditanya, fayuqalu lahu, ditanya kepadanya, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Anak Adam, apakah kau pernah merasakan kesulitan dalam hidup? Hal marrabika syiddatun qat? Pernahkah kau merasakan kesengsaraan dalam kehidupanmu? Apa jawabnya? La wallahi ya Rabb. Demi Allah tidak, wahai Tuhanku. Ma marrabi bu'sun qat wala ra'aitu syiddatan qat. Belum pernah sekalipun aku merasakan kesulitan. Belum pernah sekalipun aku merasakan kesengsaraan. Subhanallah. Puluhan tahun hidup di dunia miskin melarat, masuk surga bentar doang, langsung dia bisa melupakan kesulitan di dunia ini. Tetangga kita, Pak, sudah beli mobil baru lagi. Padahal pandemi loh, Pak. Ya alhamdulillah bagus. Jangan cuma alhamdulillah doang dong. Maksudnya gimana? Lihat mobil kita, udah seusia dengan kita tuh, Pak. Sama tuanya. Kapan dong kita ganti mobil baru? Ya, kan Papa masih pas-pasan pendapatannya. Ya ngapain kek? Masa Bapak di kantor nggak ada itu? Apa kek yang diapain? Apa yang diapain? Udah mikir tuh, Pak. Ya, iya juga ya. Apa yang kira-kira bisa diapainnya? Gitu. Akhirnya dia berpikir ke sana kemari. Nah itu was-was juga tuh. Was-was setan tuh, bahaya tuh. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Jadi was-was secara bahasa itu adalah as-sautul khafi, suara halus yang tersembunyi. Nah ini ada beberapa makna. Saya kutipkan dari tafsirnya Al-Mawardi, An-Nukatul Uyun. Al-waswas itu ada dua. Yang pertama adalah setan, karena dia membisikkan bisikan-bisikan halus ke dalam jiwa manusia itu. Dari Ibnu Jubair, dari Abdullah Ibnu Abbas, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman al-waswas al-khannas, apa kata Ibnu Abbas? Asyaitanu jasimun ala qalbi bini Adam. Setan itu bersemayam dalam kalbu anak manusia. Fa idza saha wa ghafala, kalau anak Adam itu, manusia itu lalai,
jauh dari Allah, waswasa, setan itu akan memberikan waswasnya itu. Wa idza dzakarallaha ta'ala khannasa. Kalau dia ingat Allah, dia melakukan ketaatan, setan itu akan mengecil. Enggak hilang dia, Pak, mengecil aja. Itu kata Ibnu Abbas. Yang kedua, waswas itu adalah waswasul insan min nafsih. Itu bukan setan sebetulnya, tapi itu adalah pikirannya manusia. Manusia ini kalau dia rajin ibadah, rajin melakukan ketaatan, maka hati kecilnya itu akan membisikkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau dia rajin berbuat dosa maksiat, jarang melakukan ibadah, hati kecilnya itu akan membisikkan keburukan-keburukan. La ilaha illallah atau syahadat itu misinya, tujuan kalau menurut saya ada dua. Tapi kalau salah tolong dibenarkan, Pak, diluruskan. Pertama di akhirat, kedua pertama di surga, kedua di akhirat. Yang ini saya tanya, apa tujuan itu kalau di akhirat kita membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kalau di akhirat, kalau menurut daripada apa itu MA tadi, Pak, itu alat untuk bersatu. Sebab kita itu menjelang sakaratul maut, kita diajar. Itulah kewajiban kita yang masih hidup menghadapi orang meninggal, terutama orang tua kita, segera kita membaca itu. Jadi misi daripada di dunia apa? Membaca kalimat la ilaha illallah, dan di akhirat apa? Terima kasih, Pak. Baik. Yang pertama, senjata ini kapan kita pakai? Kemarin di awal itu sudah kita jelaskan bahwa surat An-Nas ini adalah merupakan bacaan yang menjadi zikir. Kapan kita baca? Pertama setiap selesai sholat, itu kita baca. Yang kedua di pagi dan petang. Jadi pagi hari mengawali hari, siang ini kita baca An-Nas dan juga Al-Falaq. Berarti kita sedang punya senjata tuh. Itu di situ kita pakai senjata. Insya Allah selama 1 hari setan tidak akan mengganggu kita. Nanti di petang menghadapi malam hari, itu kita baca lagi. Sehingga di malam hari insya Allah kita akan terbebas dari gangguannya syaitan. Lalu sebelum tidur kita baca lagi tuh. Karena ketika tidur kita kan nggak tahu nih dalam kondisi lemah. Nah senjatanya sudah kita pasang dulu. Sebelum tidur kita baca sehingga dia tidak mengganggu. Itu ya Pak. Jadi kapan senjata ini kita gunakan? Adalah dijadikan sebagai zikir. Pertama setiap selesai sholat. Yang kedua setiap pagi dan petang. Yang ketiga adalah minimal sebelum tidur. Itu minimal 3 waktu ini saja kita baca terus, itu akan menjadi tameng. Dia akan menjadi senjata yang menghalangi setan dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Buya Syakur ya. Saya kebetulan memang tidak terlalu tahu banyak dengan beliau. Terakhir ini sempat dibicarakan juga sama kawan-kawan alumni Libya. Ternyata beliau pernah di Libya juga katanya. Lalu saya telusuri ke senior-senior. Kata senior, di Libya tapi banyak masalahnya, kami nggak mau cerita, katanya gitu. Senior kami yang seusia dengan Buya Syakur, yang alumni Libya, mereka mengatakan memang pernah ke Libya tapi punya banyak masalah dan kami nggak mau cerita. Jadi saya nggak tahu. Terus kalau kita coba googling pendidikan beliau, ada tuh di Wikipedia, itu banyak juga yang aneh. Kalau tadi kata Pak ini MA agak aneh, ya agak aneh. Di usia sekian dia sudah dapat ini, agak aneh gitu. Kita nggak bilang keliru, aneh. Itu pertama. Saya bertanya kepada ada salah seorang yang tinggalnya nggak jauh dengan beliau di mana? Cirebon, di mana? Bukan, Indramayu. Dekat pesantren Indramayu. Ada yang mengatakan beliau itu ustadz, orang sakti. Jadi nggak dibilang beliau itu ulama, beliau itu orang sakti katanya. Nah, ini salah satu orang, mungkin yang lain punya kesaksian yang berbeda. Beliau itu orang sakti. Jadi kalau pesantrennya itu ada santrinya mencuri, itu disuruh ngaku. Kalau enggak dikumpulin dikasih baskom. Setelah itu yang mencuri muncul mukanya di baskom. Ini kan bukan alim, ini orang sakti. Betul orang sakti. Maka kalau itu informasi yang saya dapat, karena saya tahu dia bukan alim, maka saya nggak pernah belajar sama beliau. Maksudnya ceramah-ceramahnya nggak pernah saya tonton, saya nggak tahu. Sehingga
Saya kurang paham apa isi ceramahnya itu, kurang mengerti. Tapi kalau sempat yang disampaikan beberapa jamaah, yang disampaikan itu semua keliru. Tentu harus kita luruskan. Ya. Beberapa hal harus keluar dulu. Itu logika-logika lama yang sudah ditanamkan dari jauh-jauh lama oleh para kaum orientalis. Jadi kalau itu yang dipakai, mungkin beliau menggunakan buku-buku orientalis yang disampaikan lagi. Kalau itu disampaikan kepada akademisi, para intelektual, itu akan jadi bahan diskusi saja. Tapi kalau disampaikan ke orang awam, itu jadi berbahaya, sesat dan menyesatkan. Itu berbahaya, itu saja masalahnya. Kalau dia ngomongnya di hadapan cendekiawan, itu akan jadi bahan diskusi. Silakan didebatkan, didiskusikan, dicari kebenarannya. Tapi kalau disampaikan di tempat umum seperti kita begini, dengan latar belakang pendidikan beda-beda macam-macam, itu yang terjadi adalah sesat dan membahayakan. Itu harus kita hindari. Itu Pak. Adapun tentang la ilaha illallah miftahul jannah adalah kunci surga, ya sudah. Rasul bilang begitu, itu kita mau gimana lagi? Rasul bilang la ilaha illallah itu miftahul jannah. Kapan la ilaha illallah menjadi miftahul jannah? Bukan dibaca nanti akhirat, tapi di dunia. Maksudnya ahli la ilaha illallah, dia sudah pegang kunci surga. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hayatnya, kalimat terakhir yang keluar dari lisannya la ilaha illallah, dijamin oleh Rasul pasti masuk surga. Jadi sebelum meninggal dia la ilaha illallah, meninggal masuk surga. Gampang atau susah? Cobain aja. Sekarang sih masih sehat, seger buger, gampang banget la ilaha illallah. Masa cuma begini masuk surga? Ya sekarang, praktekin nanti pas sakaratul maut. Kita sudah sekian banyak menghadapi orang yang sakaratul maut. Pak bilang la ilaha illallah, diam aja Pak. Bu, ayo bu, la ilaha, diam aja dia. Susah. Ketika hidup gampang, kita bilang masa segampang ini bilang la ilaha illallah langsung masuk surga. Sekarang, besok pas sakaratul maut cobain. Nah, lisan ini akan mudah mengucapkan la ilaha illallah kalau ketika sehat kita terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, terbiasa kita menjalankan isi dari la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah, kita beribadah kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, tawakalnya kuat kepada Allah, maka akhir hayat kita lisan ini lancar ngomong la ilaha illallah. Tapi kalau lagi sehat, lagi seger buger, kita mintanya tidak ke Allah. Kita lebih menuhankan jabatan, lebih menuhankan harta. Kita lebih sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat daripada ketaatan. Maka lisan ini akan keluh mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga hadis itu kelihatannya sederhana. La ilaha illallah miftahul jannah. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang bisa. Gitu. Itu ya Pak. Jadi makna la ilaha illallah tadi hanya di dunia. Di akhirat udah gak ada lagi. Akhirat itu sudah bukan lagi tempat beramal, tidak ada amalan di sana. Jadi apa maksudnya orang baca la ilaha illallah di akhirat? Nggak ada. Jadi tidak ada ibadah, tidak ada ketaatan, semua udah nikmat saja, nikmat saja. Gitu. Jadi yang diminta itu la ilaha illallah hanya di dunia saja. Dan betul la ilaha illallah di dunia itu tadi pemersatu. Yang kedua menunjukkan agama kita ini adalah tauhid. Kita itu mengikrarkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena ada orang dia tidak nyembah selain Allah, dia nyembahnya Allah. Tapi mana ilahnya itu? Ilah itu adalah ketika kita meyakini Allah lah zat yang berhak untuk disembah, diibadahi, diyakini, dimintai pertolongan, dijadikan tempat bergantung. Itu ilah. Ya. Ada manusia itu hatinya tidak terpaut kepada Allah, kepada yang lain. Itu tidak menjadikan la ilaha illallah lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aita, bagaimana menurutmu, manittakhadha, ada orang yang menjadikan hawahu ilahahu hawa nafsunya sebagai tuhannya. Dia nggak nyembah patung, dia nggak nyembah berhala, dia nggak nyembah pohon beringin, dia nggak nyembah gunung, tapi dia menuhankan jabatannya, sehingga untuk mendapatkan jabatan menghalalkan segala cara. Itu ilah baru buat dia. Dia ingin mendapatkan perempuan yang dia cintainya, sehingga menghalalkan segala cara supaya bisa menikahi perempuan itu. Itu ilah dia. Dia ingin mendapatkan pekerjaan, mendapatkan bisnis dan seterusnya, menghalalkan segala cara. Itu ilah dia. Itu makna la ilaha illallah, nggak berlaku lagi buat kehidupan dia. Nah itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada dua, Ustaz. Yang pertama,
apakah setan itu berbentuk makhluk ataukah sifat saja? Yang pertama. Yang kedua, apakah surga dan neraka itu pada saat sekarang telah ada? Terima kasih. Ya. Pertama kemarin kita sudah bahas di tafsir Ta'awuz bahwa Imam Al-Qurtubi itu lebih cenderung mengatakan bahwa setan itu adalah sifat, bukan makhluk. Meskipun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan setan itu makhluk tersendiri. Tapi Imam Qurtubi dan dipilih oleh mayoritas ulama, setan itu sifat, baik yang melekat pada jin ataupun pada manusia. Maka disebut setan. Kullu atin mutamarridin minal jinni wal insi wad dawab. Kalau kata Imam Qurtubi, semua makhluk yang memiliki sifat yang buruk dari bangsa jin, manusia ataupun hewan itu disebut dengan setan. Gitu. Sehingga nanti ada manusia yang ngajak kita melakukan keburukan, itu setan secara sifat. Ya, nggak boleh dasar setan loh, ya, nggak boleh. Dia bukan setan, dia manusia, cuma memiliki karakter sifat setan. Jin juga begitu, ada juga jin yang baik. Ada jin yang hadir ke majlis taklim, lalu dia mempelajari Al-Quran, dia dakwahkan, ada. Tapi banyak juga jin yang sesat dan menyesatkan, nah, itu namanya setan. Itu ya Pak, yang pertama. Yang kedua tadi apa? Lupa saya. Ya, surga dan neraka apakah sudah diciptakan? Rasulullah SAW mengatakan surga dan neraka sudah disiapkan, sudah ada sebelum manusia memasukinya, sudah ada. Jadi sekarang ini surga sudah disiapkan. Ya, maka bahasa ayatnya uiddat, disediakan selalu. Ya. Bahkan neraka itu kata Rasulullah SAW, apinya dipanaskan 1000 tahun sampai panas merah semerah-merahnya. Dipanaskan 1000 tahun lagi sampai warnanya berubah menjadi putih seputih-putihnya. Biru dulu, biru sebiru-birunya, setelah itu putih seputih-putihnya, dipanaskan 1000 tahun lagi sampai warnanya hitam. Jadi sudah dipanaskan sekian ribu tahun sebelum kita lahir di dunia ini, itu sudah panas sedemikian dahsyat, nanti masuk neraka luar biasa. Bahkan di zaman Rasul SAW ada hadis kata Rasulullah, kata para sahabat waktu itu kami bersama Rasulullah tiba-tiba terdengar bunyi, bum. Semua dengar, sahabat dengar. Lalu Rasul tanya, tahukah suara apa itu? Suara apa itu Rasul? Kami nggak tahu. Itu adalah batu yang dijatuhkan 40.000 tahun yang lalu dan baru sampai ke dasarnya hari ini. Berarti nerakanya sudah ada. Gitu. Jadi jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah meyakini surga dan neraka sudah ada. Sekarang ini sudah ada. Sebelum manusia, sebelum kiamat surga sudah disediakan. Itu ya Pak. Wallahu ta'ala alam shawab. Maka itu selalulah beramal, karena surga dan neraka itu sudah ngiatin kita Pak, sudah mengintip kita. Mereka rindu dengan calon penghuninya. Ya. Para pelaku maksiat surga dan neraka itu sudah cepetan mati, cepetan kiamat sini. Gitu. Pun demikian surga itu begitu. Surga itu para pelaku ketaatan, surga itu sudah merindukan. Jadi ada orang-orang yang dirindukan dengan surga. Dirindukan. Mudah-mudahan kita dirindukan surga. Kita wudu, selesai wudu kita baca doa. Langsung futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Pintu surga yang 8 langsung terbuka. Manggil-manggil kita, ya cepat sih. Kalau kau meninggal, kau ke sini. Orang-orang yang selesai sholat baca ayat kursi, itu surga itu langsung manggil-manggil, sudah rindu. Nah, mudah-mudahanlah kita termasuk yang dirindukan surga dan ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Ini barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu jadikan kita sebagai hamba-hamba yang taat beribadah kepadanya. Allah bantu jaga kita dari berbagai macam tipu daya dan gangguan syaitan, sehingga selamat kita di dunia dan mudah-mudahan pula selamat besok di yaumul qiyamah, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.